Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam program catatan Mang Ewok ya di channel YouTube Radio PRFM. Saya nggak sendiri, masih bersama Ketua DPRD Kota Bandung, Kang Teddy Rusmawan. Kang Teddy, kabar baik ya? Alhamdulillah. Ini walaupun padat pendengar PR dan juga masyarakat Kota Bandung, tapi beliau alhamdulillah selalu respon ya kalau ada informasi, apalagi asal tidak sedang rapat lah. Asal tidak sedang rapat kan sibuk juga beliau kan. Kalau rapat biasa mimpin soalnya nggak bisa. Oh iya ya. Nggak bisa multitasking gitu. Masa sambil gini? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Baik. Tapi kan tadi ini kalau kita bicara soal ini yang kedua, tadi kita bicara soal Kepokmas. Nah sekarang kita bicara soal mudik balik. Nah dari Ketua DPRD sendiri, dari DPRD Kota Bandung sendiri, seperti apa sih mungkin pesan kepada masyarakat, pesan kepada dinas terkait? Karena kan di sini kan sebagian dinas kan pasti harus terjun langsung. Nah, seperti apa mungkin? Ya memang kita pahami gitu ya, masyarakat sudah 2 tahun tidak mudik gitu ya. Boleh jadi tahun sekarang ini ada sebuah motivasi yang kuat gitu ya untuk bertemu dengan orang tua, dengan sanak saudara gitu ya. Kita itu pahami betul gitu. Tapi tentu kita juga memberikan beberapa masukan lah ke warga, terutama warga Kota Bandung. Jadi kalau memang kondisi kurang fit, kurang sehat, jangan dipaksakan lah gitu ya. Jangan istilahnya disehat-sehatkan daripada kita nanti di sana juga akhirnya tidak optimal juga silaturahimna gitu ya. Lebih baik ya kita manfaatkan teknologi, bisa video call gitu ya. Bisa juga pakai berbagai aplikasi kan banyak gitu ya. Kita manfaatkan betul gitu teknologi ini. Tapi kalau memang yang sehat gitu, kemudian juga yang sudah di booster katanya, syarat katanya. Sudah di booster? Belum. Berarti udah? Baru COVID kan kemarin masih. Oh iya benar. Masih tapi insya Allah ini. Gitu ya. Tapi saya belum Pak, nanti deh. Gitu katanya syaratnya ada booster, jadi penuhi lah apa yang menjadi kebijakan. Dan hari-hari ini Puskesmas juga menyediakan dan berbagai lembaga, berbagai Polri, organisasi Polri juga memberikan fasilitas booster. Tinggal datang aja, nggak ngantri kalau sekarang. Laporannya gitu relatif mudah, relatif juga nggak lama. Kalau dulu kan sampai ngantri 1 jam, 2 jam minimal tuh 1 jam kita harus ngantri. Sekarang mah relatif 15 menit udah beres gitu. Jadi silahkan untuk di booster gitu ya, untuk kita tidak ada masalah di lapangan, karena informasinya walaupun mungkin tidak terlalu ketat gitu akan dilakukan pemeriksaan secara acak gitu oleh aparat di daerah, ataupun kita pun di gate-gate tol itu, pintu gerbang tol akan dilakukan pemeriksaan informasinya gitu. Walaupun juga tentunya kita juga memahami bahwa kondisi tidak seperti dulu gitu ya, sudah relatif melandai. Per hari kemarin itu positif di angka kurang lebih 37 se-Bandung gitu ya, relatif aman, angka kematian juga 0 gitu kan. Kemudian rumah sakit juga sekarang ini sangat sedikit sekali lah itu yang dirawat, itu pun tidak gejala yang parah. Jadi memang kondisinya mudah-mudahan kita bisa pertahankan. Bahkan saya sebetulnya berharap Pak Jokowi deklarasi gitu, proklamasi bahwa kita merdeka dari COVID di bulan Ramadan. Jadi itu lebih epic ya kayaknya ya. Bikin sejarah kedua gitu kan. Dulu waktu kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 9 Ramadan gitu ya. Mudah-mudahan kayak proklamasi tanggal 27 Ramadan dari Lailatul Qadar gitu ya. Lailatul Qadar. Itu berkah loh pasti ya. Berkah gitu kan ya. Dia kan udah pada ini gitu, sudah pada ya udah bosen gitu ya di Master Guja. Ini mah apa adanya ya, kita menyampaikan, Master Guja sudah menyampaikan seperti itu. Ya mudah-mudahan nih ada sejarah gitu di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan kita turun gitu kan dengan drastis, dan ya kita bebas dari COVID. Betul, karena kunci istilahnya kan, apalagi kalau kita bicara COVID itu kunci kita cepat sembuh, kita terhindari COVID itu kan adalah bahagia ya. Iya. Harus bahagia. Itu akan meningkatkan imun berlipat-lipat. Betul. Jadi semoga saja Pak D ya, Pak D Jokowi, semoga saja nanti di malam Lailatul Qadar di tahun ini ya, di bulan suci Ramadan ini bisa gitu ya. Iya, tiba-tiba proklamasi live ya, semuanya di radio, di TV gitu kan. Itu keren kayaknya, betul ya. Keren, serius itu. Soalnya bisa tadi ya, masyarakat jadi optimis juga, dan ini jadi pelipur lara sih sebenarnya di tengah minyak goreng.
Ditanya di tengah pertamax. Di tengah pertamax. Gitu ya. Ya 3 periode, tapi karena 3 periode udah ini yang nggak akan dibahas lagi ya. Janjinya Pak Ade ya, semoga menteri-menterinya paham. Nah itu soal angka COVID. Tapi Pak Ketua, kalau kita bicara soal ini sendiri Pak, mungkin tadi ya ada pro kontra juga soal warga yang masuk, warga yang keluar. Nah sebenarnya tuh harapan dari Dewan sendiri seperti apa sih? Terutama contoh nih ada warga Garut nih, saya pengen kerja di Bandung. Nah kebetulan syukur alhamdulillah itu ada basic dan juga ada mungkin penempatan kerjanya sudah jelas. Nah seperti apa mungkin harapan dari Pak Ketua? Ya tentu secara aturan kan tidak ada larangan gitu ya orang untuk datang ke Kota Bandung mencari nafkah kan, karena kita kan NKRI ya. Betul. Cuma tentu agar tidak menjadi masalah buat yang bersangkutan, tidak menimbulkan masalah sosial buat yang lainnya gitu. Tentu berharapan besar kita datang dengan ada skill gitu ya. Betul-betul dipersiapkan segala sesuatunya gitu. Sehingga ketika datang ke Kota Bandung mencari istilahnya pekerjaan, mencari usaha dan sebagainya ya sudah siap gitu. Jadi tidak menimbulkan permasalahan buat sendiri maupun juga untuk sosial. Dan kita di pemerintah Kota Bandung juga sebetulnya lebih dalam konteks edukasi juga ke masyarakat gitu, agar datang ke Kota Bandung ya tadi dengan keahlian dan kesiapan segala sesuatunya gitu. Jangan sampai datang ke Kota Bandung hanya terlunta-lunta dan kemudian menjadi masalah. Karena memang hari-hari ini juga kita mendapatkan cukup banyak masalah PMKS di Kota Bandung kan sebagian besar juga bukan dari Kota Bandung gitu. Nah kita kerjasama dengan provinsi menangani ini juga tidak sederhana juga gitu. Perlu akhirnya gitu ya komunikasi lebih intens lagi, kemudian mengarahkan masyarakat lebih baik lagi, karena kan sekarang sensitif ya hal seperti ini, apalagi kita di kondisi pandemi, semua kondisi yang seluruh elemen masyarakat juga sekarang mengalami penurunan kemampuan ekonomi gitu secara umum gitu. Nah ini menjadi catatan kita bersama ya. Kalaupun ada warga yang datang ke Bandung, ya tentunya kita juga berharap mereka punya keahlian dan bisa memberikan kontribusi juga buat Kota Bandung. Intinya seperti itu. Jadi kita nggak bisa melarang, silakan saja gitu ya. Tapi yang penting datang ke Bandung ada kesiapan gitu. Jadi nggak ada masalah buat kita semua itu. Betul, ada kesiapan dan juga harus puguh juga sebenarnya. Jangan sampai kan harus jelas juga gitu. Tapi intinya hari rezeki mah kan, apalagi kita mau berikhtiar ya, didoakan sama orang tua di kampung halaman, sama istri di kampung halaman gitu kan. Itu jadi poin penting sih kalau kita bicara orang Bandung juga boleh jadi ada yang ke Jakarta juga kan. Iya sama ya. Ada juga yang ke daerah lain gitu kan, ikhtiar gitu kan. Ya nggak mau dong warga kita Bandung dikejar-kejar, diusir-usir gitu kan ya diberikan edukasi lah gitu oleh pemerintah di tempat yang mereka kunjungi gitu kan, diberikan informasi, arahan dan sebagainya. Sama kita juga di Bandung, ya tentunya kita memberikan masukan, arahan gitu kan, memberikan informasi lah gitu. Dan juga semua langsung aja kalau datang ke Bandung kan langsung aja ke 107,5 ya. Betul. Mantap ini. Informasinya gitu kan. Jadi apal gitu kan. Apal kondisinya gitu ya. Apalagi follow IG-nya PRFM gitu. Nah, apalagi follow IG-nya Pak Teddy ini. Ini saling follow ya. Jadi kan informasinya jelas gitu kan. Apa yang terjadi di Bandung, dinamika segala macam, informasi-informasi insya Allah. Tapi ini sorry agak melebar juga Pak Ketua. Jadi kan tadi bicara juga soal soal tadi koordinasi dengan provinsi juga gitu. Karena soal pelatihan untuk masyarakat itu apakah akan digeber lagi di tahun ini atau tahun depan? Ya ini juga informasi yang kadang-kadang tidak terinformasikan dengan baik ya ke masyarakat. Di dinas-dinas kita silahkan di follow. Jadi jangan follow selebritis aja tuh masyarakat. Atau Halilintar nya, Cinta Luna. Kalau pemerintah juga kan harusnya. Boleh follow gitu. Oh boleh ya, boleh. Tapi yang memberikan informasi di Skominfo misalnya di follow, Dinas Tenaga Kerja di follow, Dinas Kerja Provinsi, Kota sampai pusat di follow tuh buat mereka yang pencari kerja. Terus buat yang mereka bisnis, follow tuh yang namanya Dinas KUKM, Kota, Provinsi sampai ke kementeriannya. Itu informasi boleh jadi banyak sekali sebetulnya. Saja kita kan karena tidak mengikuti dinamika yang ada, ini kita seperti nggak punya informasi. Padahal informasi itu terus mengalir gitu, ada terus gitu. Bahkan untuk pemuda gitu ya, follow akunnya Dispora Kota Bandung, Dispora Jawa Barat, bahkan Kementerian Pemuda, itu banyak sekali program-program pelatihan gitu. Jadi bisa langsung ya untuk di follow, dan juga kalau nanti kan pasti ada informasi, biasanya gratis ya Pak tuh ya? Iya. Kalau orang Bandung sebetulnya secara
teori nggak boleh ada pengangguran gitu. Gitu sih. Gitu ya, bisa istilahnya kalau pingin keluar negeri tinggal ke yang di perempatan Samsat gitu ya, ada apa balai migran betul. Perlu sekali-kali diundang peluang kerja di luar negeri. Oh iya benar ya. Gitu ya. Pernah Pak, cuma nggak ada ini. Nanti kita coba ke sana. Gitu itu penting gitu. Kemarin di Snaker ngeberangkatin perawat berapa banyak gitu ke Jepang. Gajinya kan lumayan 17 juta gitu ya. Nah, kita juga ada kerjasama Sister City dengan kota Toyota. Juga itu belum optimal juga terpenuhi. Gitu. Jadi bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Atau buat teman-teman yang SMA gitu yang belum punya keahlian gitu ya, belum punya pengalaman, kan ada di BLK yang Jalan Gatot Subroto yang depan Trans itu ada short course gitu ya, 3 bulan, ada yang 6 bulan gitu, ada yang gratis bagi yang tidak mampu gitu ya, ada juga yang murah sebetulnya, dan itu link and match gitu. Jadi teori nama orang Bandung harus sama mendapatkan informasi yang banyak, betul, peluang yang lebih besar, harusnya bisa memanfaatkan itu semua betul. Gitu. Harus set ya, set banyak diudag gitu ya. Iya, diudag. Makanya selalu connect dengan PRFM gitu ya. Selalu. Jadi informasi-informasinya kan, nah, itu kayak gini kan informasi. Iya, jadi tahu oh gening aya, nah kan gitu kan biasanya kan. Biasanya kan banyak yang nyalain pemerintah mah kieu. Iya. Kita harus nyari informasi juga kan, gitu, harus update lah gitu. Tapi itu soal tadi agak melebar karena kan khawatir ada yang datang tapi bingung, dan juga untuk masyarakat soal apa, saya tuh punya teman gitu kan, apa yang dibawa ke Bandung buat kerja di sini gitu kan pas nanti Lebaran. Nah itu mungkin salah satu jawabannya. Lalu tips mudik versi Kang Teddy. Sehat, sudah di booster, kemudian ongkos yang cukup. Iya sih benar. Kemudian perbanyak doa, perjalanannya lancar, gitu kan, sampai tujuan dan balik lagi ke Bandung. Betul. Itu dengan semangat ya. Semangat, habis silaturahmi dengan orang tua sudah didoakan, sudah diberikan motivasi, kinerja harusnya lebih meningkat lagi karena bulan Syawal bulan peningkatan gitu ya. Betul. Jadi itu healing tehnya mudik. Minta doa ya, kan itu sekarang mah healingnya. Self healing. Ramadan teh self healing. Iya sih, momentum ini ya untuk kita lebih bisa refresh gitu kan. Jadi jangan sampai Ramadan teh tidur Kadang kan gitu ya, kadang-kadang Ramadan tuh ada tidur teh gini. Nah ini bener nggak tidur saat Ramadan itu pahalanya ada, bener nggak Pak Tua? Ada, tapi sayang gitu kalau bangun pahalanya lebih banyak lagi. Betul. Kalau saya kan habis sahur gitu ya. Bangun kan 3:30 gitu ya, kemudian sahurnya jam 4:04, udah gitu ke masjid enak kan, baca Quran, udah baca Quran, pulang ke rumah bentar terus olahraga sama pingpong, setengah jam berkeringat, nanti capek gini ini fresh gitu. Tadi kita pingpong 45 menit gitu ya, berkeringat, tapi segar-segar gitu udah terbiasa mah. Gitu. Gitu. Betul, jadi tidak ada halangan sebetulnya buat teman-teman buat olahraga pagi hari itu asal ya setengah jam lah sampai 45 menit olahraganya yang ringan, pingpong kan ringan gitu ya. Hobi pingpong betul. Aman. Jangan maraton ya. Jangan maraton gitu. Bandung Jakarta ripuh kawan. Nyusakeun eta namanya. Jadi kalau tadi pingpong ya, mungkin badminton beratnya. Futsal jangan ya, kalau futsal jangan dulu lah, itu berat ya. Kecuali mau buka gitu jam 4. Kan akhirnya di Lodaya lagi ada Liga Ngabuburit. Oh iya benar ya. Gitu. Nah, jadi kita nanti pantau juga ya Liga Ngabuburit ya. Sama banyak itu ada tukang es kelapa ya situ ya. Lodaya ya. Sama Ketua juga. Nah, itu ya. Jadi soal tapi ngomong-ngomong mau di kemana nih? Kalau Pak Ketua, orang Bandung kan Pak Ketua? Ya, saya Bandung, istri orang Kuningan. Biasanya kita hari kedua mudik gitu. Tapi lihat kondisi lah. Gimana perkembangan di lapangan perjalanan gitu. Nyantai-nyantai aja lah. Nyantai aja. Yang penting mah 10 hari terakhir itikaf fokus dulu itu, baru mikirin mudik gitu. Nah itu deh, jadi fokus. Apalagi kan jangan sampai kita setelah lewat nanti Syawal itu kita nggak bawa apa-apa nih di bulan Ramadan, kita harus perbanyak cari berkahnya, karena kan istilahnya dulu tuh ini kata guru agama saya gitu kan, guru ngaji saya juga sering bilang Ramadan itu seperti kita masuk ke goa, di goa itu ada emas. Ya kita balik lagi mau ngambil emas atau enggak gitu. Jadi pilihan gitu. Tapi makanya manfaatkan tapi Pak Tua itikaf juga perbanyak. Panen raya kalau istilahnya. Iya, panen raya ya. Nah, panen raya pahala gitu. Nah, itu. Kalau masih banyak, makanya kita manfaatin dengan kebaikan-kebaikan gitu. Betul, gitu ya. Gitu. Pokoknya mah harus tetap sehat dan juga
sehat secara jiwa dan raga tentunya Pak Ketua ya. Itu tentang apa persiapan mudik, kalau juga tadi yang ada info baru juga nih Pak Ketua, alhamdulillah soal pelatihan dan juga mungkin info loker-loker Anda bisa terus pantau juga ya link-link pemerintah maupun ini lagi ada perguruan tinggi swasta yang lagi ngadain virtual job fair gitu. Oh iya, job fair juga ya. Bisa searching lah. Iya. Ntar saya promosi gitu. Nah, betul. Jadi ada gitu. Sekarang gitu. Ya, sekarang ada ya. Baik. Nanti kita coba lanjutkan lagi karena sesi terakhir kita akan coba ngobrol lebih dekat bersama Ketua DPR Kota Bandung. Menjadi anggota dewan tentu punya beban sebenarnya. Kalau menurut saya ada beban loh pendengar PR ya. Pertama wakil rakyat, yang kedua punten citranya. Punten Pak Teddy ya, citra anggota dewan kan kadang-kadang kalau kita bicara yang pusat lah gitu kan. Banyak lah yang kita coba tanyakan seperti apa mungkin cara beliau memimpin DPR Kota Bandung dan juga apa sih awal mulanya bisa terjun ke dunia politik. Kita akan coba lanjutkan tentunya dalam program Catatan Mang Ewok hanya di PR FM. Haturun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.